Di video ini saya akan sampaikan skrip bagaimana caranya kita pada saat menghadapi customer yang baru. Nah, ini saya harapkan semua sales, saya pastinya mereka sudah mengerti cara-cara jualan, cara meyakinkan customer. Cuma saya ingin tajamkan saja dengan skrip yang saya akan paparkan di dalam video ini. Nah, saya harapkan nanti dari tim HR juga membuat semacam skrip writing yang saya buat seperti ini dan juga nanti membuat videonya juga. Jadi saya kasih contoh saat ini sehingga nantinya akan dibuat oleh HR ataupun memang oleh sales yang memang sudah biasa dengan bahasanya dari salesnya sehingga kata-katanya bahasanya dan juga istilah-istilahnya juga dengan sesuai dengan dari perusahaan ya. Saya cuma contohkan dulu bagaimana cara membuat skrip sehingga lebih enak dibaca dan kita bisa langsung pakai ya. Oke, so ini contoh ya. Ya, contohnya begini. Jadi ini adalah contoh skrip untuk penjualan produk-produk laparis ya untuk pelanggan baru. Oke. Nah, ini pertama-tama saya akan bagi skrip ini jadi pembukaan, lalu ada presentasi produk, lalu ada benefit untuk customer atau untuk customer yang kita tawarkan produknya, lalu handling objection dan closing ya. Nah, jadi saya berusaha untuk ngikutin flow-nya. Nah, ini memang tentunya dengan istilah, bahasa, dan juga mungkin produk-produk yang harus nantinya disesuaikan dengan perusahaannya Bapak ya. Nah, jadi saya buat secara umum, tapi saya berusaha menyesuaikan ya. Contoh pembukaan. Jadi gini, sebelum sebelum kita baca skrip ini, pertama-tama mindset kita begini, bahwa saya itu confident banget, saya yakin banget bahwa produk saya itu memang bisa menguntungkan buat customer. Jadi bukan fokusnya saya cuma baca skrip ya. Jadi saya tidak baca skrip seperti orang baca naskah berita. Ya, selamat pagi. Hari ini Presiden Prabowo akan pergi ke Medan. Bukan begitu. Jadi dengan benar-benar kita confident, skrip seperti kita benar-benar yakin ya kita memainkan skrip itu seperti benar-benar kita yakin banget bahwa produk kita memang bisa menguntungkan untuk customer. Nah, jadi dengan mindset seperti itu dan skrip ini sebenarnya untuk menajamkan saja, bukan kita mengandalkan skrip ini. Jadi cuma sebatas untuk memberikan guidance, arahan supaya kalau nanti kita lupa, kita bisa baca lagi. Itu tujuannya. Bukan untuk dihafalin. Bukan untuk kita benar-benar jadi mengandalkan skrip. No, Anda tentunya bisa explore, bisa be kreatif dengan skrip ini. Ya, ini hanya guidance saja. Oke, so kita mulai. Jadi pembukaan. Nah, pembukaan ini penting. Jadi 5 detik pertama, ya 10 detik pertama itu first impression sangat penting. Jangan sampai membuat satu kesan buat si customer Anda cuma seperti salesman yang lain. Nah, jangan menunjukkan kesan seperti itu. Jadi pembukaannya harus keren. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Jangan selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Itu terlalu sales banget. Jadi jangan terlalu ramah, jangan terlalu semangat. Selamat pagi Pak, saya Hendra Pak. Terlalu semangat. Jadi santai aja. Selamat pagi Pak. Ya, confident. Lalu setelah itu saya tambahin hook ya. Hook itu apa? Sesuatu yang membuat dia kena pain-nya, sesuatu yang pas attention-nya, pas gitu loh. Jadi kalau kita tahu dia adalah toko ya atau ya toko retail ke atau dia semacam toko yang memang langsung kepada customer B2C, berarti kita tahu namanya toko retail B2C ya pasti secara umum dia pasti cari produk yang lebih menguntungkan dan membuat produknya dikenal dan customer datang ke toko langsung cari. Jadi dia nggak perlu harus jelasin karena barangnya udah dikenal. Nah, itu pasti keinginannya dari si toko tersebut. Jadi kita sudah tahu, oke, Pak, hooknya langsung, Pak, saya percaya Bapak sebagai pengusaha atau sebagai pemilik toko ya, yang punya toko gitu bahasanya sesuai dengan bahasanya Anda ya. Yang punya toko pastinya mau lebih untung kan Pak? Iya. Nah, selling with empathy. Selling with empathy kita ngertiin dulu. Kita ngertiin mereka. Memang sih Pak, ngertiin kondisinya, ngertiin kondisi pemilik toko sekarang, ngertiin kondisi bisnis. Ya sih Pak, emang saya juga dengar-dengar begitu sih Pak. Dan banyak memang yang ngeluh sih dagingnya sepi. Ya, nih lihat bacanya. Saya stone-nya ya. Memang sih Pak, sekarang memang lagi berat, lagi sepi ya. Banyak memang saya dengar seperti itu Pak. Namun, justru itu Pak, di kondisi sepi kita harus milih-milih produk yang fast moving, yang orang kenal. By the way Pak, perkenalkan nama saya Hendra, saya dari perusahaan apa XYZ ya. Saya bersyukur atau kami bersyukur bahwa walaupun di dalam bulan yang sepi atau penjualan lagi turun, produk-produk kita laris manis. Makanya namanya laparis. Laris pasti manis. Ini contoh aja. Jadi buat customer merasa kita nggak seperti gaya sales biasa. Kita bisa fun, bisa bikin menyenangkan. Namanya sekarang gini, kalau datang ke toko, ya pemilik toko lagi pusing biasanya. Ini belum dibayar, stoknya numpuk, pasarnya sepi, dia pusing. Nah kalau kita
push lagi dengan, Pak, mau tawarin produk ini, Pak. Ini kira-kira bagus, Pak. Di press lagi, dia tambah stres. Jadi mesti bikin suasana yang menyenangkan, empati, ngertiin dia, ngertiin kondisinya dia. Itu orang sales yang ngerti empatinya, itu langsung dapat chemistry-nya lebih gampang masuk produknya. Ya, ini contoh aja. Laparis adalah supplier untuk produk-produk underwear, bra, dan sebagainya. Produk kami sudah dipercaya. Ya, waktu ngomong ini benar-benar confident ya, jangan produk kami sudah dipercaya oleh banyak toko pedagang di pasar. No, Anda pasti tahu caranya. Jadi semangat dan confident. Ya Pak, kita bersyukur produk kami sudah dipakai dari pasar customer, sudah banyak banget yang pakai produk kita dan bahkan dikenal. Jadi ngomongnya langsung lancar gitu, nggak scripted banget. Nah, lalu waktu presentasi produk, ya biasanya orang sales gini, Pak, produk kita Pak unggulannya begini Pak, bestseller begini-begini, langsung ke produk presentasi. Nah justru kita balik, ya justru kita tanya, Pak mau tahu nggak Pak, kenapa produk-produk kita bisa laris manis? Bapak pengen tahu nggak kenapa produk kita bisa laris manis? Kenapa? Nah bikin penasaran. Nah kalau orang penasaran biasanya orang lebih mau dengerin daripada Pak produk kita Pak ini Pak yang 1, 2, 3 Pak ini bestseller Pak. Oh ya makasih dia lagi sibuk gitu kan. Pak mau tahu nggak Pak kenapa produk kita laris manis? Tapi kalau Bapak lagi sibuk mau nanti aja. Apa sih Pak? Nah jadi dia lebih lebih mau dengerin ya. By the way Pak, Bapak tahu nggak kenapa produk kita laris manis? Untuk wanita ya, untuk wanita. Pelanggan kita tuh Pak ada wanita ada pria. Customer kita ada wanita ada pria. Jadi maksudnya kalau kita Bapak jual ya, customer bisa bisa wanita dan pria. Dan biasanya untuk wanita, Laparis memiliki bestseller begini-begini ini dengan model begini dan sudah lengkap dari ukuran S sampai XXL. Dan ini sudah banyak testimoninya Pak. Ini boleh opsi ya. Udah banyak banget testimoninya Pak. Bapak kalau lihat di TikTok, oh udah banyak Pak yang memang suka dengan produk kita. Udah banyak banget. Jadi kita mantap ngomongnya, ya. Nah, untuk wanita Pak, Laparis memiliki bestseller dengan pantry begini, dan kita sudah banyak dan testimoni sudah banyak Pak. Ted itu nggak salah jual, nggak bisa ngomong. Ya, untuk pria Pak, boxer kita juga bestseller banget Pak. Kita terbuat dari bahan yang nyaman dan awet banget. Kualitas boleh tanding Pak dengan merek-merek ternama. Kita bersyukur Pak, kita bukannya mau sombong, tapi kita sudah bisa ya minimal orang sudah senang banget, udah ternama. Dengan merek ternama orang bilang oke, kita enak banget tuh, banyak awet kok. Langsung ngomongnya lancar gitu loh ya. Jadi bukan bukan jadi kayak terskripted jadi kaku, nggak lancar. Jadi ini untuk menajamkan. Tuh, Pak, itu satu Pak. Kedua, kenapa customer pilih Laparis dibandingkan merek lain Pak? Kualitas konsisten, harga bersaing, selalu ready, ukuran dan model lengkap sesuai dengan permintaan pasar. Bahkan pas saat ini kita kejar-kejar sama produksi Pak, karena pasarnya banyak banget minta seperti ini. Karena bahan yang bagus, model yang pas, low cost, harga murah itu banyak dicari. Oh gitu ya. Nah, itu udah kita buka mindset ke si customer. Ini customer baru kan. Lalu Pak menurut Bapak kenapa customer kita pilih supplier pilih kita Laparis dibanding yang lain? Jangan Pak tahu nggak Pak produk itu sudah dipilih Pak. Jangan statement tapi questions. Karena satu cepat laku, margin keuntungan, bla 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 ini bisa disebutkan. Ya, jadi sebutinnya jangan seperti baca berita ya. Produknya cepat laku, margin keuntungan menguntungkan, sistem pembayaran fleksibel, tidak. Jangan begitu, Pak. Produknya laku banget, Pak. Begitu Pak, margin keuntungannya, Pak. Gitu. Jadi kita angkat sedikit, ya. Pakai emosional sedikit, jangan scripted, jangan kaku. Orang sales itu harus fleksibel banget cara ngomongnya. Harus bisa kapan tenang, kapan cepat, kapan pelan, kapan itu kita mesti tahu pose-nya di mana. Jangan terlalu kaku ngomongnya, ya. Nah, lalu handling objection. Misalnya contoh customer bilang, saya udah punya supplier tetap sih. Setuju ya Pak, begitu ya. Saya pastilah Pak. Oh begitu ya Pak. Oh ya begitu. Nggak, jadi kita jangan ragu, jangan gugup gitu kalau dibilang begitu. Saya udah punya supplier tetap. Iya sih Pak, pastilah Pak. Yang mana semua bisnis juga begitu Pak. Pasti namanya customer kita punya supplier tetap. Cuma gini Pak. Nah, hanya jika ini kan saya bahasanya baku ya. Cuma gini Pak, boleh begitu ya. Cuma gini Pak, kalau kita cuma satu supplier, itu artinya semua resiko di satu orang loh. Kalau ada apa-apa kan kita bahaya, betul nggak Pak? Ya, padahal kan namanya cuma mengandalkan satu, itu kan lebih beresiko, ya kan? Lebih baik kita nggak cuma satu, ada backup, ya. Nah, saya punya pengalaman Pak, ada tadinya customer saya tuh cuma dari satu, akhirnya kekurangan barang, dan karena supply terjadi masalah, jadi nggak bisa kirim, akhirnya pelanggannya kecewa. Nah, setelah itu dia mulai ada beberapa supply, jadi kita boleh testimoni, ceritain pengalaman kita gimana. Ya, dan ceritanya benar-benar real ya, real story, jangan cuma kayak ya Pak ya itu udah nggak ada confident. Ya, itu nomor satu contoh. Yang kedua contoh, customer bilang, "Ini harganya gimana?" Harga sih Pak, pastinya relatif Pak. Yang penting benefitnya. Karena orang gini, harga mahal, harga murah, yang penting buat mereka benefitnya. Kalau benefitnya dapat, mau mahal pun orang cari, betul nggak Pak? Dan yang anehnya nih Pak, justru barang-barang kita yang mahal itu justru yang laris manis Pak. Bahkan kita kejar-kejar produksi. Nah, kita harga gimana? Harga Pak jangan khawatir. Bapak tenang aja, harga itu relatif. Ya Pak, produk kita ya, kami itu produknya sudah di set, dimana produknya bagus, kualitas terjamin, harganya nggak mahal. Dan anehnya ini justru yang mahal, justru malah yang laku. Jadi
udah membuat dia oh yakin gitu, tenang aja. Ya kita udah pikirin itu maksudnya, gitu ya. Dengan cara ngomong kita menenangkan dan confident, itu udah membuat dia oh dapat solusi, ya. Nanti dia pikir-pikir dulu, ya pastilah Pak perlu dipikir. Siapa sih yang nggak pikir-pikir ya Pak? Cuma gini Pak, boleh deh Pak pikir-pikir. Jawaban pertama ya, jika minggu depan bisa kabarin saya boleh nggak Pak? Karena gini Pak, kalau Bapak minggu depan bisa kabarin saya, kita ada promo nih, dan promonya berakhir sama minggu ini. Ya takutnya kalau nggak dapet kan sayang Pak. Belum ada promo kan lumayan Pak, untuk nama-nama kan sayang dapat dapat promo kan lumayan gitu loh. Satu jawabnya. Cara jawab kedua, setuju sih Pak, pastinya masih dipikirin dulu. Tapi nggak apa-apa Pak, gini aja. Minggu depan saya Selasa, saya kabarin ke Bapak supaya Bapak bisa dapat promonya. Lumayan Pak buat nama-nama untung Pak. Kalau sampai dengan tanggal segini kan lumayan dapat promo, dapat untung lebih. Ya, dan saya bisa bantuin Pak supaya dapat. Oh ya Pak, by the way jika Bapak mau order kira-kira berapa lusin Pak? Satu lusin apa dua lusin? Jadi pikir-pikir kayak harga mahal kayak apa segala, kita bisa convert ke closing. Ya. Nah, yang paling penting waktu closing nih, baca tanda-tandanya. Orang kalau mau beli itu kasih tanda-tanda. Ya, you cannot lie with your eye. Orang nggak bisa bohong dari matanya. Orang bisa bohong dari kata-katanya, tapi dia nggak bisa bohong dari gerakan tubuhnya. Ya, people cannot lie from their eye, from their body language. Ngomongnya bisa bohong. Nanti saya pikirin atau siapa. Tapi gerakan tubuhnya nunjukin dia mau. Ya, satu, customer tanya-tanya pasti udah mau beli. Customer tanya detail apalagi itu udah hot. Customer angguk-angguk udah pasti mau beli. Ya udah pasti mau beli. Kalau customer nggak fokus, ya mungkin matanya ke sana sini dan sebagainya. Artinya mungkin belum interest. Action kita apa? Gali lagi dengan bertanya dan bangun chemistry tadi, bangun kedekatan. Ya, Anda sebagai sales sudah tahu pastinya. Pak, sepertinya Bapak lagi nggak konsen ya Pak. Nggak apa deh Pak, nanti Pak saya datang lagi ya Pak. Mungkin besok jam 9 saya datang aman ya Pak. Gitu ya. Jika hot, ya ini kalau nggak hot ya. Tapi kalau hot, langsung closing alternatif. Oke Pak, Bapak mau satu lusin apa dua lusin? Jadi jangan tuh bilang, oke saya beli, kelamaan. Baca tanda-tanda, dorong ke closing. Oke Pak, gini aja Pak, nanti saya kirim satu lusin dulu ya Pak ya. Kalau minggu depan habis saya kirim lagi, oke Pak ya. Nah tapi saya yakin dalam 3 hari pasti habis. Nah confident. Bapak tinggal tanda tangan sini untuk konfirmasi order. Ya, nah perhatikan waktu saya jelasin ke customer, very confident dan natural banget, gaya bahasanya disesuaikan. Jadi tentunya gaya bahasa ya, cara kita ngomong, cara kita jelasin disesuaikan dengan ketemu pada saat ketemu dengan customer. Jangan kaku, jangan terlalu ramah seperti customer service. No, you lose the sale. Ya. Nah, ini skripnya. Saya minta setelah Anda pelajari ini, setelah nonton ini, tolong praktekkan. Ya, tolong praktekkan tentunya dengan gaya Anda. Be yourself dengan gaya sendiri. Jangan pakai gaya saya. Ini gaya saya. Ya, tentunya nanti saya minta untuk berikutnya coba dari tim HR bikinkan skrip seperti ini, tapi dengan konteks berbeda. Misalnya untuk customer yang sudah pernah beli, terus kita minta dia beli lagi, repeat order. Ya, atau kita punya satu skenario, misalnya kita mau fokus kepada satu customer yang sudah belinya 5 item, kita mau dia belinya 10 item. Coba skripnya bikin, coba bikin videonya. Ya, tolong share di grup supaya kita bisa kasih revisi. Itu aja, ya. Semoga bisa bermanfaat, sukses, dan jangan lupa praktekkan.